Bandung, sebuah kota yang hari ini identik dengan kreativitas, kuliner, dan gaya hidup modern. Ternyata menyimpan lapisan sejarah yang sangat kaya. Di balik gedung tinggi dan hiruk-pikuk pusat kota, Bandung masih berdiri dengan bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi perjalanan panjangnya sejak zaman kolonial. Dan hari ini kami, Arya, Darren, Kyo, Flavius, dan Mika akan mengajak Anda menelusuri jejak tersebut. Melihat langsung bagaimana warisan arsitektur masa lampau membentuk identitas Bandung yang kita kenal sekarang. Sebelum menjelajah, mari kita kilas balik sejarah singkatnya. Bandung mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Lalu, memasuki abad ke-20, kota ini tumbuh menjadi pusat perkebunan, pusat gaya hidup para elit Hindia Belanda, hingga munculnya arsitektur Art Deco yang membuat Bandung mendapat julukan Paris van Java. Bahkan, sempat direncanakan sebagai ibu kota Hindia Belanda, sebelum rencana itu terhenti akibat Perang Dunia Kedua. Dan kini, jejak sejarah itu masih terjaga. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita mengunjungi bangunan-bangunan heritage yang menyimpan cerita penting bagi Bandung. 1. Santa Angela, arsitektur kolonial yang tetap anggun. Perhentian pertama kami adalah Sekolah Santa Angela di Jalan Merdeka nomor 24. Bangunan ini berdiri sejak 1922. Dirancang oleh 3 arsitek Belanda, Hulswit, Vermont, dan Kuijper. Arsitekturnya khas kolonial, tegas, kokoh, dan simetris. Hingga hari ini, Santa Angela masih digunakan sebagai sekolah Katolik dan ditetapkan sebagai cagar budaya karena nilai sejarah serta keutuhan bentuk bangunannya. 2. Gereja Katedral Santo Petrus, landmark spiritual dan historis. Tidak jauh dari Santa Angela, berdirilah Gereja Katedral Santo Petrus. Dibangun pada 1921. Seiring bertambahnya umat Katolik di Bandung, gereja baru ini dibangun dan akhirnya diberkati pada 1922 oleh Monsignor Lupin. Gaya arsitekturnya sederhana namun elegan, dengan sentuhan neogolitik. Sampai sekarang, gereja ini tetap aktif dan menjadi salah satu titik heritage yang paling ikonik di pusat kota. 3. Museum Mandalawangsit Siliwangi, jejak perjuangan di masa kolonial. Perjalanan kami berlanjut ke Museum Mandalawangsit Siliwangi di Jalan Lembong nomor 38. Bangunan ini dibangun sekitar 1910 sampai 1915. Awalnya sebagai markas divisi Siliwangi. Dengan gaya kolonial Belanda yang klasik, bangunan ini kini menyimpan berbagai artefak perjuangan Jawa Barat. Museum ini menjadi bukti nyata perjalanan militer dan sejarah Bandung pada masa peralihan menuju kemerdekaan. 4. Braga dan Gedung Merdeka, jantung heritage Bandung. Akhirnya, kami menuju kawasan yang paling bersejarah di Bandung, Braga. Di sini, deretan bangunan Art Deco menciptakan suasana klasik yang tak dimiliki oleh kota lain. Dan di antara semuanya, Gedung Merdeka menjadi yang paling menonjol. Gedung Merdeka dibangun pada tahun 1895 oleh arsitek Van Galen Last dan Schumacher. Fungsi awalnya merupakan tempat rekreasi dan pesta dansa kaum elit. Pada gedung mereka juga terjadi sebuah momen yang bersejarah, yaitu terjadinya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Bangunan ini bukan hanya ikon Bandung, tetapi juga simbol penting diplomasi global. Di sekitar Braga, kami juga mewawancarai beberapa pengunjung tentang pandangan mereka terhadap bangunan heritage dan mengapa pelestarian itu penting. Nah, ini saya mau tanya nih, Pak,
Bapak di sini alasan ke Braga ini ngapain ya Pak? Alasannya ya satu jalan-jalan. Jalan-jalan ya Pak. Kan Refreshing lah. refreshing ya. Kan di Braga sendiri ini kan ada banyak bangunan bersejarah ya Pak. Nah itu Bapak tahu nggak sejarah-sejarah di Braga ini kayak gimana? Kalau untuk sejarah mungkin saya sedikit sih. Sedikit. Kayak Asia Afrika itu. Ya. Tempat apa KMB dulu. Asia Afrika. Asia Afrika. Ada lagi nggak Pak? Selebihnya mungkin Bandung Lautan Api. Oh oke Pak. Nah kan ini bangunannya bersejarah semua ya Pak. Menurut Bapak ini penting nggak sih untuk dilindungi oleh pemerintah bangunannya? Bukan penting lagi, wajib. Wajib ya Pak? Wajib. Itu alasannya kenapa? Ya kita apa ya, sebuah pohon tanpa akar pasti jomplang. Nah, sejarah itu adalah akar itu. Oh, jadi menurut Bapak tanpa akarnya Nah, itu nggak akan setiap pohon tanpa akar pasti jomplang. Pasti ambruk. ambruk ya? Ya oke Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Kami mau nanya sebentar. Kakak kakak orang Bandung. Kita orang Lampung. Orang Lampung. Iya. Nah, udah pertama kali di Braga? Ya, aku pertama. Ya, kita pertama. Pertama. Iya. Pertama juga di Apa yang kalian tahu tentang Braga? Braga. Apa ya? Jalan di Bandung sih yang kita tahu. Iya. Nih, ini kan Braga ya, sedikit cerita. Braga tuh adalah cagar budaya, ya. Cagar budaya yang dibangun pada saat kolonial. Nah, ini kan bangunan ini kan dulu milik Belanda. Nah, setelah merdeka, sekarang milik Indonesia. Nah, di samping itu Museum Konferensi Asia Afrika, ya. Nah, untuk sekarang mau nanya nih, ini kan ini lagi lihat-lihat bangunan kan. Nah, bagi kalian, apakah penting nggak cagar budaya perlu dilestarikan? Penting banget. Gimana? Kenapa? Ya, karena kan peninggalan budaya kita ya. Jadi ya untuk sekarang ya penting gitu untuk dilestarikan. Gitu sih yang ada. Oke. Saya mau bilang ini ya, mau bilang perkataan, kita bilang bersama-sama ya. Kita bilang Braga ya. 3 2 1 Braga. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan bangunan heritage? Bangunan heritage adalah gedung atau situs yang menyimpan nilai penting bagi sebuah kota. Mulai dari nilai sejarah, nilai arsitektur, hingga nilai budaya dan identitas. Bangunan-bangunan ini biasanya berasal dari masa kolonial atau masa-masa penting dalam perjalanan Indonesia. Karena itu, lokasinya banyak ditemukan di pusat kota lama seperti kawasan Braga, Asia Afrika, Merdeka, dan lingkungan bersejarah lainnya di Bandung. Warisan seperti ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah rekaman visual dari perjalanan kota sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Lalu, mengapa bangunan heritage harus dilindungi? Pertama, karena bangunan-bangunan ini adalah penjaga identitas kota. Tanpa heritage, Bandung akan kehilangan karakternya dan berubah menjadi kota tanpa ciri khas. Kedua, bangunan heritage menjadi sumber pengetahuan dan sejarah yang sangat berharga. Dari arsitekturnya, fungsi, hingga peristiwanya. Semua membantu kita memahami siapa kita dan bagaimana Bandung berkembang dari masa ke masa. Ketiga, meskipun banyak bangunan ini didirikan oleh kolonialis, hari ini bangunan tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, diisi dengan makna baru yang lebih positif dan membangun. Dan keempat, keberadaan bangunan heritage juga menggerakkan ekonomi melalui pariwisata. Orang datang untuk melihat, memotret, dan belajar. Dari situ, tumbuhlah usaha lokal, pemandu wisata, dan aktivitas yang menghidupkan kawasan tersebut. Tentu saja, menjaga bangunan heritage bukan hanya tugas satu pihak saja. Pemerintah Kota Bandung
dan Dinas Kebudayaan serta Pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam perlindungan dan penetapan status cagar budaya. Pengelolaan bangunan gedung, baik itu gereja, sekolah, maupun museum, juga memiliki peran dalam merawat dan memastikan bangunan tetap digunakan tanpa merusak nilai sejarahnya. Namun, lebih dari itu, masyarakat umum dan komunitas sejarah berperan penting dalam menjaga, menghargai, dan menyuarakan pentingnya pelestarian heritage agar tidak hilang oleh waktu. Lalu, bagaimana cara merawat bangunan heritage? Perawatan tidak bisa dilakukan sembarangan. Restorasi dan pemeliharaan rutin diperlukan agar struktur bangunan tetap aman dan asli. Bentuk bangunan juga harus dijaga. Perubahan besar tanpa izin dapat menghilangkan nilai sejarahnya. Fungsi bangunan boleh disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetapi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menghilangkan karakter historisnya. Selain itu, edukasi publik, tur sejarah, dan regulasi yang kuat juga penting untuk memastikan bangunan-bangunan ini tetap terjaga untuk masa depan. Pada akhirnya, perjalanan kami hari ini menunjukkan kembali satu hal. Bandung bukan hanya kota modern yang penuh aktivitas, tetapi juga kota yang kaya akan warisan masa lalu. Cagar budaya bukan hanya bangunan tua yang berdiri diam, melainkan penanda identitas, bukti sejarah, dan ruang belajar bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Mari bersama-sama kita jaga, kita rawat, dan kita hargai bangunan heritage Bandung. Karena ketika kita melestarikan sejarah, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan.